everyone, welcome to Sunrise Project. Ini adalah segmen Bible Talk, tempat kita belajar bersama tentang topik Alkitab dari ayat ke ayat. Semoga terang kebenaran Tuhan memberi kita pengetahuan dan membuat iman kita kepadanya terus bertambah dari hari ke hari. Selamat mengikuti. Dalam kita memilih jurusan, tempat kuliah, dan bahkan pekerjaan nanti sebenarnya Tuhan itu ikut terlibat nggak sih? Hari ini kita akan membahas satu topik yang ditanyakan seluruh anak muda di dunia, yaitu jurusan apa, kuliah di tempat mana, dan pekerjaan apa yang harus kita pilih. Nah, untuk itu kita akan bahas bersama bintang tamu kita hari ini, yaitu Will Yonas. Hai Will, apa kabar di sana? Halo, baik Kak, baik di Bandung. Puji Tuhan. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah kenal dengan Willy, mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit? Oke, jadi nama saya Will Yonas, saya asli dari Bandung. Saya sekarang sih lagi kerja di rumah sakit part-time, bantu usaha orang tua juga, terus involved juga di 21 Hari Vegan Challenge di Indonesia. Ya itu sih, mayoritas ngerjain itu. Terima kasih banyak udah boleh meluangkan waktu dan energi dan semua kuota internet ya yang boleh join dengan podcast kita hari ini. Dan seperti tadi kita mention bahwa ini pertanyaan yang aku sendiri pun dulu juga menanyakan itu sih. Pasti Willy juga menanyakan itu kan. Dan mungkin Betul. sekarang kita yang sudah bekerja mungkin masih bertanya itu juga gitu kan. Jadi kita mau bahas ini dari Alkitab. Ya, karena kita percaya pasti semua ada jawabannya di dalam Alkitab. Oke, jadi pas banget beberapa hari lalu ada teman aku yang tanya, dulu aku kuliah di mana, jurusan apa gitu. Karena rupanya anaknya ini baru lulus SMA dan dia lagi bingung mau kuliah di mana dan jurusan apa begitu. Jadi mungkin gimana Will? Kita mungkin saling sharing ya. Dalam kita memilih jurusan, tempat kuliah, dan bahkan pekerjaan nanti sebenarnya Tuhan itu ikut terlibat nggak sih gitu? Apakah kita itu membutuhkan Tuhan, perlu melibatkan Tuhan dalam hal ini gitu atau bagaimana? Pastinya Tuhan terlibat banget karena itu yang kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yang aku selalu ingat sih kalau lagi ngomongin soal ya pilih jurusan apa, pilih karir apa, itu cerita Esther sih. Karena Esther itu waktu itu dia ada di negeri yang bukan di negeri Israel, ikut pembuangan, dan dia ada di kerajaan Medio Persia. Dan yang menarik orang Yahudi di situ juga ya pendatang ya kan, nggak terlalu diakui, tapi somehow Esther itu akhirnya menjadi ratu. Dan waktu itu akhirnya pas dia sudah jadi ratu, ada dekrit yang mau dikeluarkan oleh raja bahwa orang-orang Yahudi ini mau dibantai. Dan salah satu keluarga Esther yang namanya Mordekai akhirnya datang ke Esther memohon kepada Esther, Esther, kamu menjadi raja, seorang Yahudi bisa menjadi ratu, maaf, pada waktu di saat ada dekrit yang mau dikeluarkan untuk pembantaian orang Yahudi. Dan itu mungkin boleh dibaca tuh ayatnya di Esther 4 ayat 14. Oke, aku bacain ya. Esther 4 ayat 14, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah itu saya suka banget ayat itu karena itu menunjukkan bahwa Esther itu bisa ada di posisi sebagai ratu pada waktu yang tepat dan pada posisi yang tepat. Dan kalau bukan Tuhan yang atur ini semua, siapa lagi? Yes. Jadi ini cerita Esther menarik banget sih. Jadi buat masing-masing kita juga, kita selalu harus ingat bahwa Tuhan itu punya tempat yang spesifik dan pada waktu yang spesifik juga buat masing-masing kita. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana juga aplikasi dalam kehidupan kita. Sekarang gimana nih, kalau kita memang lagi di posisi yang misalnya baru lulus SMA, kemudian mau cari kuliah di mana, jurusan apa, dan habis kuliah kerja apa, di mana. Nah, kira-kira gimana? Tuh, jadi aku juga ngalamin hal yang sama, pasti Kak Priska juga ngalamin hal yang sama. Dan
kalau mengenai cerita ini gimana sih tahu kehendak Tuhan, kayak Tuhan itu maunya kita pilih yang mana sih? Itu dari cerita Nehemia. Jadi cerita Mhm. Nehemia, dia itu hidup juga pada kurun waktu yang mirip sama Esther, karena dia juga waktu itu menjadi buangan di negeri asing, di kerajaan Medio dan Persia ini, dan dia tuh kerjanya waktu itu tuh sebagai pembawa minuman kepada raja, pembawa anggur Mhm. kepada raja. Yap. Tapi waktu itu dia dengar ada kabar dari teman-temannya, karena waktu itu teman-temannya beberapa ada yang udah pulang ke Yerusalem untuk membangun Yerusalem kembali. Akhirnya Nehemia ini dengar, wah katanya tembok-tembok Yerusalem ini masih hancur. Dan dia waktu itu punya beban untuk membenarkan tembok-tembok Yerusalem ini, akhirnya dia berdoa. Dan yang menarik, Nehemia ini kalau dicatat di Nehemia 1, terus kita lihat di Nehemia 2 ayat 1, Nehemia itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan selama 5 bulan. Mhm. Dia Yes. berdoanya dengan kata lain kayak, Tuhan, aku tuh pengen loh ngerjain ini, pengen loh untuk ngebangun tembok Yerusalem lagi, tapi dia tuh minta gitu, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini tuh kehendak Tuhan bukan sih? Karena ini dia udah punya kerjaan, tapi punya burden yang baru, dia terus berdoa 5 bulan. Dan Mhm. mungkin itu refleksi sedikit buat kita kayak, kalau kita lagi mencari tujuan hidup kita mau ngapain, jurusan kita mau ngapain, seberapa serius sih kita udah berdoa. Benar. Nehemia aja berdoa 5 bulan gitu kan. Dan seringkali kayak aku sendiri aja kadang, Tuhan aku berdoa untuk satu hal, 1 minggu berdoanya rajin, inget, 1 minggu kemudian udah lupa gitu untuk didoakan. Ya kan? Jadi kayak Iya. seberapa serius sih kita berdoa, itu yang pertama yang kita bisa belajar dari Nehemia. Mungkin itu step pertama ya yang kita bisa Mhm. lakukan. Nah, mungkin kalau misalnya aku juga bisa tambahkan, kita kan pasti sudah ada planning ya ke depan. Misalnya kita sekarang SMA gitu, mungkin dari sekarang kita udah bisa doain, kita udah bisa mulai doain untuk kita nanti mau kuliah apa, di mana. Dan mungkin nanti kalau udah terakhir-terakhir mau lulus kuliah, jadi sebelum sebelum mendekati lulus kuliah mungkin tahun terakhir di apa senior year mungkin udah bisa doakan Tuhan pekerjaan apa nih yang cocok nih dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul, betul banget. Jadi berdoalah kayak Nehemia. Saya encourage juga teman-teman Mhm. yang lagi denger, coba baca Nehemia 1 dan 2. Menarik banget. Dan yang menarik lagi yang aku pengen mention, setelah Nehemia ini berdoa 5 bulan, dan akhirnya sesuatu terjadi gitu. Raja tiba-tiba nanya ke dia karena raja ngelihat mukanya yang sedih. Terus udah gitu, Mhm. raja bilang, Nehemia, kenapa kamu sedih? Terus dia ceritain lah akhirnya. Dan tanpa dia sangka-sangka juga, akhirnya raja bilang, oke, saya akan ngizinin kamu untuk pergi. Pulang ke Yerusalem dan bangun tembok Yerusalem itu. Dengan satu syarat, dia balik lagi. Dan Nehemia nantinya balik lagi. Yes. Tetapi yang menarik itu, Tuhan itu bisa menjawab doa kita dengan apa ya, menaruh orang-orang di sekitar kita. Membuka jalan, Mhm. oh misalnya kita lagi daftar kuliah, tiba-tiba, oh ini keterima, ya kan? Tapi misalnya universitas lain tertutup jalannya. Jadi Tuhan itu akan Yes. membuka jalan dengan apa ya, kalau di bahasa Inggrisnya itu God's providence. Jadi Tuhan itu Mhm. menuntun hidup kita, apapun bisa dia gunakan gitu. Apakah bos kita, apakah orang tua kita, apakah teman kita, untuk menuntun kita kepada jalan yang Tuhan mau Setuju, buat kita. setuju. Dan mungkin juga sama juga ada ceritanya Nehemia, selain berdoa, Nehemia juga ada usaha, ya kan? Jadi Betul. selain kita berdoa, tapi kita nggak apply juga di mana-mana, kita tidak berusaha, ya mubazir juga gitu kan? Iman dan perbuatan harus harus sejalan gitu, harus balance. Betul, betul banget. Dan mungkin aku sebenarnya bisa relate banget sama cerita Nehemia, karena waktu itu aku di kuliah di Amerika dan aku harus cari tempat kerja praktek. Dan aku tuh ada satu Mhm. tempat yang aku tuh pengen banget untuk kerja praktek di situ. Namanya PCRM. Ini tempat penelitian soal kesehatan. Dan aku tuh pengen banget di situ, dan aku waktu itu lagi belajar cerita Nehemia. Aku bilang, Tuhan,
aku pengen nih berdoa kayak Nehemia. Dan waktu itu tuh menarik banget, aku tuh apply untuk kerja praktek di bulan Februari tahun 2018. Dan katanya mereka jawabnya, oh iya kita akan jawab itu sekitar 5-6 bulan dari sekarang. Aku bilang, wow, kok ini waktunya mirip banget gitu time frame-nya sama Nehemia. Dan waktu itu aku benar-benar berdoa, aku bilang, Tuhan, kalau memang itu kehendak Tuhan buat aku kerja praktek di tempat itu dan Tuhan bisa menggunakan aku sebagai terang, tolong buka jalan, aku bilang. Dan aku benar-benar aku ingat berdoa 5 bulan, aku berdoa sama teman sekamar aku di asrama, minta keluarga aku juga berdoa bahkan. Dan akhirnya 5-6 bulan kemudian doaku terjawab. Dan doaku dikabulkan, aku akhirnya diterima untuk kerja praktek di sana. Dan puji Tuhannya, Tuhan juga bisa gunakan aku untuk menjadi terang ketika kerja praktek di sana. Jadi cukup menarik sih. Tuhan akan tuntun kita ke tempat yang Ia inginkan ketika kita juga minta tuntunannya. Benar-benar. Dan mungkin satu hal juga, kenapa kok sebenarnya Tuhan itu kalau mau buka jalan, oke, Willy, di mana tadi tempatnya? Di ECRM? PCRM. Iya, maksudnya Tuhan kan misalnya, oke, Willy di sana, kan bisa aja sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya ada satu maksud Tuhan, kenapa kok Tuhan itu mau dia dilibatkan dalam setiap keputusan kita. Ya enggak? Jadi, Betul. saya juga punya pengalaman yang sama, seperti Willy dan mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi kalau misalnya kita nanti dijawab nih doanya, kita tuh jadi manusia yang tidak sombong. Kita benar-benar ingat keluh kesah kita, maksudnya pergumulan-pergumulan kita dan bagaimana kita tuh bisa mengandalkan Tuhan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya teman-teman juga yang sekarang masih bingung, masih nggak tahu gitu ya, berdoalah dan itu menjadi satu momen yang indah sih. Gitu. Nanti kalau kita flashback, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menuntun gitu. Jadi kita akan tetap selalu bisa meninggikan Tuhan seperti itu. Amin. Amin. Nah, tapi ada pertanyaan berikutnya nih. Sekarang misalnya doa kita sudah dijawab. Oke, kuliah dengan jurusan yang kita mau, di tempat yang kita mau, atau mendapat pekerjaan di tempat dan bidang yang kita mau, tapi kadang-kadang tidak selalu berjalan mulus 100%. Ya kan namanya kita hidup di dunia. Mungkin Willy ada yang mau dibagikan pengalaman-pengalaman mungkin dari tokoh Alkitab yang boleh menguatkan kita supaya kita terus semangat gitu dalam perkuliahan, dalam pekerjaan kita. Ya, itu menarik sih. Kadang kita suka pikirnya kalau kita ikut Tuhan, kita udah melakukan apa yang kehendak Tuhan, hidup itu akan mulus-mulus aja. Nggak akan ada kesusahan, ya kan? Kayaknya, kalau emang Tuhan udah tuntun saya ke sana, harusnya mulus-mulus dong, gitu kan? Tapi, kalau kita lihat cerita tokoh-tokoh di Alkitab, contoh kayak Musa. Musa yang udah dididik di Mesir 40 tahun, orangnya pinter banget, bagian dari militer juga. Terus udah gitu, Tuhan panggil dia pengen gunakan Musa untuk jadi bangsa Israel, tapi dia harus dididik lagi menjadi seorang gembala selama 40 tahun. Mungkin kalau kita ngelihatnya perspektif, mungkin kayak Musa itu udah sukses banget di kota Jakarta, di kota Surabaya. Tiba-tiba sama Tuhan dipanggil ke kampung gitu kan. Jadi kayak, kadang kalau pakai logika manusia tuh kayak, Tuhan, bukannya ini kehendak Tuhan, kok malah jadi susah gitu. Kok hidup yang udah enak, udah gitu, malah dipanggil untuk hidup sederhana. Jadi, dan sama juga kayak Paulus yang udah punya posisi yang tinggi dan lain-lain, akhirnya Tuhan panggil dia, malah hidupnya susah gitu. Kapal karam, dilemparin batu, wah susah Masuk banget penjara. gitu. Masuk penjara. Jadi kita ini harus clear juga di otak kita, kalau kita udah tahu nih Tuhan tuntun kita ke jalan itu, belum tentu jalannya tuh mulus-mulus aja. Dan Tuhan itu pasti terus menuntun kita di jalan yang kita lagi jalani. Kalau emang itu kehendak Tuhan, Tuhan juga akan ada bersama-sama dengan kita. Dan even kalau aku ingat ya, Tuhan sendiri loh yang datang ke dunia sebagai manusia, hidupnya juga sama sekali nggak mulus, ya kan? Dari tempat kelahirannya aja,
Maria dan Yosef harus ngetuk berapa pintu untuk mendapatkan tempat buat melahirkan Yesus, gitu kan? Kemudian ya kita Betul. tahu ya kehidupannya gitu bagaimana. Tapi itu menjadi satu pegangan kita ya, karena apa yang diteladankan Yesus itu menjadi satu hal yang bisa kita pegang, itu bahwa tetaplah percaya kepada Tuhan. Gitu. Apapun yang terjadi, tetap nomor satukan Tuhan, dan dalam segala keputusan kita, libatkan Dia. Begitu. Amin. Yes, dan mungkin Willy ada satu ayat yang mungkin mau dibagikan bagi kita juga khususnya yang sedang mencari ya yang tadi kuliah, pekerjaan, kan kita nih nggak tahu nih apa yang what the future holds gitu, kita nggak tahu gitu. Iya, iya, Tapi iya. ada nggak sih yang bisa kita pegang gitu? Ada banget. Kalau boleh aku ada 2 ayat. Ayat yang Sure. pertama itu di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ayatnya berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Aku lebih suka di bahasa Inggrisnya yang ayat 6. Kalau dikatakan di bahasa Inggrisnya, "In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path." Jadi kalau kita mengakui Tuhan dalam segala hal, Tuhan itu berjanji kalau Dia akan menuntun kita kepada jalan di mana Tuhan mau kita berada gitu. Itu janji Tuhan yang pertama yang aku suka banget dan aku selalu ingat. Yang kedua itu di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Jadi kita tahu dari ayat ini bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada apa yang kita bisa bayangkan. Mungkin kita bisa planning kayak, oh ya tahun ini targetnya ini deh, tahun kedua targetnya ini, tahun ketiga targetnya ini, tapi setiap dari perencanaan kita juga kita harus serahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, karena emang rencana Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Amin. Yes, jadi bagi kita semua ya yang punya tanda tanya besar nih untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita secara umum juga ya. Jangan lupa untuk pray like Nehemiah, berdoa seperti Nehemia, dan jangan lupa juga untuk berusaha seperti Nehemia. Dan semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk, karena nggak mudah ya, kadang kita misalnya ngomong, oh aku dulu berdoa 5-6 bulan, tapi waktu kita jalanin juga mungkin penuh dengan tangisan, penuh dengan ya you name it lah gitu, apapun yang kita alami saat itu. Tapi kalau kita nanti melihat ke belakang, God is good. Gitu. Jadi teman-teman yang sedang jadi teman-teman yang sedang menjalani ini, jangan patah semangat, selalu libatkan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membukakan jalan dengan cara dan waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Oke, thank you so much Will, sudah berbagi dan boleh menguatkan kita semua. Jadi sharing kita sampai sini dulu, tapi masih akan ada pembahasan kita yang lain. Dan teman-teman di luar sana, janganlah lupa untuk selalu berdoa dan selalu membaca firman Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati.